Baik teman-teman, ini setelah tadi muter-muter ke desa ini untuk nyari situs Kentrung. Situs Kentrung atau orang sini lebih dikenal dengan Candi Kentrung. Akhirnya ketemu, itu lokasinya. Kita ke sana, nanti kita cerita sedikit-sedikit. Ya, ini situs Kentrung. Situs Kentrungan atau Candi Kentrung kalau masyarakat sini menyebutnya ya. Ini ada di Desa Ketompen, Kabupaten Probolinggo. Nah, di areal ini dulunya adalah areal candi kalau nggak salah, atau areal pemujaan. Lebih dikenal tempatnya Empu Nala. Empu Nala sendiri itu salah satu panglima Majapahit. Nah, untuk zamannya saya juga kurang tahu ya. Nah, ini sisa-sisanya. Nah, ini sisa batunya. Ini kemungkinan kayak arca gitu ya, atau mungkin mungkin ya anggap saja bagian dari bekas candi mungkin dulu, atau arca atau apa gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini nggak tahu ini bentuknya seperti apa. Kita telusuri lagi nanti di sini ada apa saja. Ini terus ini juga batunya. Ini di bawah. Ini kan kayak ini mungkin untuk lapisan bawah, kayak di lantai atau di tangga mungkin. Ini batu yang bawah. Ini lumayan. Ini sampai ke sini ukurannya ya. Ini batunya. Itu di atas juga kita ini di sini juga banyak sisa-sisa batu bata ya. Batu bata kuno. Ya mungkin bekas candinya dulu, bangunan candi dulu. Ini kita coba lihat ini batunya seperti apa, batu batanya. Menemukan apa di situ, Om? Ini seperti batu bata zaman dulu ya, seperti Ini di sini banyak batu bata ya, Om. Lihat, Om. kira-kira seperti batu bata yang ada di susunan batanya itu, sampai seperti yang ada di Candi Jabung, udah hampir sama seperti ini. Coba maskernya dibuka dulu. Jangan, pandemi. Pandemi. Nah, ini ya. Ya seperti ini. Ini bentuk batu batanya. Jadi batu bata kuno ya, Om. Batu bata kuno sih seperti sama lah, hampir persis seperti batu bata yang ada di Candi Jabung. Mirip di Candi Jabung batu batanya. Jadi kemungkinan di sini emang candi ya dulu ya. Ini di sini sangat banyak. Kayak bekas-bekas ukiran gitu. Ya. Gini kan berbentuk ya, berrelief. Ya, ciri khas batu bata zaman kuno kan memang seperti itu, ada kayak bekas-bekas ukiran-ukiran kayak gitu batu batanya. Tebel juga ya, Om. Batu batanya kualitasnya keren. Beda dengan batu bata zaman sekarang ya. Jadi dari segi warna, segi warna aja sangat merah dan berat. Ini yang kecil aja berat. Ya, sangat beda dengan kalau bicara kualitas, beda dengan batu bata zaman sekarang. Ini ketebalannya besar dia kan. Kalau batu bata sekarang kan dia kecil. Mungkin setipis ini. Ini ketebalannya panjang gitu. Tapi ini besar, tebel kan. Ini nggak tahu berapa ketebalannya ini, Om. Kira-kira berapa senti ini, Om? Antara 5 cm ini. Nggak lebih, Om? Enggak, 5 cm ini. Ya, kurang lebih anggaplah antara 5 sampai 8 cm kalau ketebalannya ya. Kalau batu bata yang utuh ini masih belum menemukan, nanti kita cari lagi. Ini bagian sisa-sisa reruntuhan ya. Ini kayak ya semacam arca kayak gitu ya. Ini diukir, ada ukirannya. Ini ya. Ini bentuk reliefnya seperti ini. Ukir-ukirannya. Ini masih ada ini ya. Ini mungkin bagian dari candinya dulu. Ini juga batu-batuan zaman kuno ya, Om. Ini kayak memang sengaja dibentuk. Kalau dari bentuknya memang kayak semacam sengaja dipahat. Jadi kemungkinan besar memang ini
bekas candi atau bangunan apa gitu dulu. Kita cari lagi. Ini candi bilang lagi pagi. Se ni kiri lagi. Enggak artas ni kiri lagi. Bilan banyak kan coba. Cepat deng ni ke setemu lagi. Ini juga Om. Ini perkiraan ya kayak patung kepala elang lah. Ya enggak tahu ini. Kepala elang dia. Oh. Ya kepala elang. Ini oh ini kiri lagi. Oh iya dia. Oh, itu ternyata lumayan ini memanjang batunya. Oh Ini iya. dulu kini kentang apa ada? Ini kiri lagi. Mungkin kan kentang ini yang ulo demo. Oh posisi saren ini kiri lagi. Emang kiri lagi. Ini saya jam jadi ada apa ini Pak? Terek kan bukan. Tanapan apa nih? Lebar juga gitu. Ini kayak arca. Ini kalau dari modelnya bentuknya ini kayak semacam Garuda. Oh. Ya Om. Garuda ya seperti yang terkenalnya kalau di Bali itu GWK ya. GWK Jadi, gitu kan. Ini adalah Garuda yang biasanya jadi yang kendaraannya Dewa Wisnu yang biasanya. cukup legendaris yang biasa ditunggangi oleh Batara Wisnu. Ya. Jadi ini bentuknya memanjang ke sini Om. Ini coba ke sini Om. Coba dulu bentukan. Jadi ini bentuknya ke sini. Jadi ini sisanya ya puing-puingnya. Ini matanya. Ya. Udah jelas kan ini matanya. Ini kayak paruhnya ya Om ya. Iya. Nah, ini mungkin lehernya atau apanya sini ke sini ini. Ini sampai sini. Cuma mungkin dia kalau digali lebih dalam Ya. kelihatan. Oh. Di bawah ada bata ternyata, batu bata. Oh, berarti cuma kepalanya aja. Ya, jadi ini cuma kepalanya aja, kepalanya patung Garuda. Karena di bawah ada susunan batu bata ini satu kalau di sini ini. Yang kelihatan satu batu bata kuno ya tebel. Ini. Terus di bawah ini juga kayak ada susunan batu bata di bawah sini. Ini juga ada batu, sisa batu. Ini udah jelas ya Om. Jadi ini hasil kreasi manusia, jadi bukan terbentuk dari alam, buatan, pahatan ya semacam bekas candi. Kalau ini mungkin sebagai apa ya, kayak lantai atau tempat Pelataran lah. ya pelataran lah ini batunya. Jadi dari sejarahnya itu Om, ini sisa peninggalan dari Empu Nala. Empu Nala itu salah satu panglima kerajaan Majapahit. Sekarang ini masuk bagian desa Ketompeng. Kalau dulu nama desanya itu desa Kembang Rawi. kalau nggak salah. Nah, desa kuno ya Kembang Rawi itu kalau sekarang meliputi desa Ketompeng, Temunggungan sama mana lagi Silogodik apa gitu Silogodik, lupa. Silogodik. Jadi sekarang jadi desa itu. Konon Empu Nala ini aslinya dari desa Kembang Rawi itu. Untuk kuburannya sendiri ini yang masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kuburannya terletak di Desa Wangkal. Ada pula yang mengatakan ada di Trawulan. Ya silakan teman-teman mungkin yang lebih ahli silakan meneliti itu ya kuburannya Empu Nala. Ingat Empu Nala itu salah satu panglima perang yang dikenal penguasa samudra. Kalau dari julukannya udah jelas dia kemungkinan panglima angkatan laut ya. Kayak sekarang Marskal gitu mungkin ya. Untuk masa hidupnya juga kurang jelas, kurang tahu juga.
Cuma di buku Negara Kertagama di kitabnya itu diceritakan di situ kan Prabu Hayam Wuruk tahun berapa gitu kan melakukan kayak kunjungan. Kalau zaman sekarang kayak belusukan kayak gitu kan ya. Nah, Prabu Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke daerah bawahannya, termasuk di daerah Probolinggo. Menurut catatan sejarah di kitab Negara Kertagama rombongan Prabu Hayam Wuruk itu mampir di desa ini. Disebutkan di kitab itu bahwa di desa ini ada semacam candi suci, tempat pemujaan suci dari Punala tersebut. Kemungkinan besar adalah ini, situs Kentrung ini kemungkinan. Ya, itu ada di kitab Negara Kertagama, itu sudah ada di situ. Silakan dicek tentang cerita perjalanan Prabu Hayam Wuruk ketika melakukan belusukan ke daerah Majapahit sisi timur. Ya, eman-eman di sini nggak terawat, sangat tidak terawat. Di sini sangat banyak berserakan batu bata kuno. Tapi dia udah hancur kan? Ya, hancur. Ini nyari yang mutu dari tadi nggak nemu ya yang mutu ya. Yang itu nggak ada. Ini katanya menurut warga sini gitu kan, ini dulunya banyak ini batu-batu gitu kan berupa patung-patung. Tapi mungkin karena udah nggak terawat, ya mungkin apa ketutupan atau dipindah, ya cuma tinggal segini. Ya, di sisa-sisanya ini ya ya. Batu bata semua. Nah, ini saking bagusnya sampai menyerupai batu, ya, batu fosil. Keras. Saking kerasnya ini. Tapi dia apa ya, padat. Tapi kalau seumpama kita kategorikan batu bata sekarang, dia tebel, tapi nggak padat, dia lebih enteng. Tapi ini padat, cuma enteng dia. Ya. Nah, ini yang lebih kan enteng. Pembakarannya bagus. Ini yang lebih enteng. Ini cuma nggak tahu ini beda batu batanya. Dari warna beda ya. Di sini warna agak merah-merah gimana, ini agak hitam. Ya. Mungkin dulu Karena kayak semacam patung atau apa gitu kan, kalau di candi kan kayak ada semacam ornamen itu kan. Mungkin ini dulu mungkin bagiannya karena dari warnanya aja beda ini. Kemungkinan ya Om ya. kemungkinan. Ini coba diperjelas. Di sini warna merah, di sini udah beda warnanya. Agak coklat dia. Ya. Kita cari Om. Ya seperti ini keadaan dari situs situs Kentrung. Sekelilingnya udah banyak perumahan, ada sawah kayak gini. Ini juga Om. Ini kita dapat batu kayak gini. Ini bukan batu bata tapi batu ya. Ini Kayak batu granit dia. kayak batu granit. Ah, ini kalau dari sini nih, kalau zamannya Akik dulu, wah bahaya ini. Bahaya kan Om? Bisa-bisa kan itu. Dia cuma kayak batu granit. Nah, makanya ayolah dijagalah situs-situs kayak Kayak gini apa ya? Dia seperti bentukannya seperti batu kapur, cuma dia lebih keras. Lebih keras. Nah, ini mungkin bagian dari candi juga dulu ya ini. Pasti. Ini batu. Eman-eman Cuma ya, Om, ya? lebih enteng dari Batu. Oh ya. Enggak sama. Mana itu? Iya ini kan. Saya sama berarti. Kayak batu kapur tapi lebih berat. Lebih Ya batu berat, granit itulah ini. Batu granit nah. Kalau dari struktur yang dalam ini Om, Iya kayaknya batu Nah. granit. ini harus kita jaga, harus dikembalikan lagi, nggak boleh diambil. Kita taruh lagi di tempatnya. Tadi menemukan di sini nih Om. Ini juga. Nah, Kalau ini benteng. ini beda lagi. Ini kayak kapur ya Om. Ini kayak apa ya? Kayak batu paras. Iya, Batu paras sih. batu gunung ya yang di tebing-tebing itu biasanya ya. Biasanya Nih. di tebing-tebing. Nah, ini batu kapur. Nah, batu kapur ya. Oh. Cuma mungkin karena proses alam jadinya agak keropos. Mungkin awalnya sama kayak yang batu yang tadi mungkin Om. Iya. Cuma karena udah proses alam jadinya agak keropos ya.
kan? Kayak semacam bekas ukiran batu batanya ya. Jadi nggak datar, ada semacam bekas ukiran. Mungkin motif di candinya ya, atau ya kalau di candi kan biasanya Relief ada lah. relief, kayak semacam relief. Mungkin ini dulu. Dari kelihatannya kan dari bentuknya bentuknya emang aja. udah Ah, ada kayak semacam ukiran atau apa ya, relief gitu kan, kayak ukiran-ukiran kayak gini kan. Nah, gitu. Nah, ini kan relief kan, tapi secara spesifik kita nggak tahu ini reliefnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana. nanti teman-teman yang lebih ahli lah dicoba lah ya. Ini dari warna juga beda juga warnanya beda juga kan. Ini yang di dalam udah kayak batu, Keras dia. padahal ini aslinya batu bata, tapi yang di dalam yang warna ini kayak batu. Nggak tahu ini batu bata atau batu yang di dalamnya, kurang tahu ya. Ayolah teman-teman yang lebih ahli, cobalah kesini ya. Di Probolinggo sendiri itu kan banyak situs yang berhubungan dengan Majapahit. Oh, Ada Candi Cabung, ada Candi Kedaton, juga situs batu tulis, ada juga situs batu yang daerah mana itu, daerah Lumbang itu kalau nggak salah. Terus di daerah Batur juga ada. Terus untuk kitab, untuk Probolinggo ada kitab Serat Rengganis, ada kitab Ogeman itu sudah mulai diteliti sama teman-teman komunitas ya, komunitas Banger kalau nggak salah ya. Tapi misalnya kalau teman-teman yang belum pernah kesini, pengen kesini, misalnya ya, dari arah Pajarakan lah, dari kota Kalau dari daerah kota ya nanti teman-teman ke selatan. kalau dari kota Probolinggo dan teman-teman nyari ke desa Pajarakan ya. Oh, Desa Pajarakan tuh masuk terus ke selatan ke PG, daerah PG, terus nanti Pondok Genggong. Pondok Genggong itu ke selatan sedikit ada yang namanya Desa Ketompen. pen. Nah, di Desa Ketompen itu di Ada pasar, pasar. masuk aja ke barat atau ke kanan dari Pasar Ketompen di situ. Nanti silakan tanya. Tanya-tanya dah. Ya. Nanti di sana di Desa Ketompen itu ada yang namanya Dusun Kentrung. Nah, silakan tanya ke masyarakat Dusun Kentrung itu, insya Allah udah tahu semua ya tentang Itu pasti. Kentrung. Karena dusunnya sendiri diambil dari nama situs ini, Iya. situs Kentrung. Ya modelnya seperti ini, tapi kita nggak tahu ini bentuk apa ya, patung ini ya kan. Oh. Ya, arca ini mungkin. Iya, arca, tapi kan kita nggak tahu kan Bentuknya seperti apa Heeh. utuhnya, karena utuhnya seperti apa, karena kita kan nggak lihat kepalanya secara fisik lah. di buku-buku itu masih belum pernah kan, masalah sejarah situs Kentrung kan belum pernah dibahas kayaknya ya. Iya. Kalau yang buku-buku zaman dulu, ini juga patung bentuk apa perlu penelitian lebih lanjut. Ya, Mungkin apa ya, kenapa nggak dibahas, nggak masuk di di Probolinggo pun jarang dibahas kan, ya, karena mungkin nggak setenar Candi Jabung. malah Enggak, masyarakat Probolinggo sendiri banyak yang nggak Banyak tahu. yang nggak tahu. Padahal ini situsnya sangat bersejarah, tertulis di kitab Negara Kertagama ya, Iya. di mana perjalanan Prabu Hayam Wuruk mampir ke tempat pemujaan yang disucikan, yang istilahnya dihadiahkan ke Empu Nala kalau nggak salah. Itu salah satu orang Probolinggo. Probolinggo banyak tokonya loh zaman Majapahit. Ada yang mengatakan Rakuti juga dari Probolinggo, tepatnya Desa Gading kalau nggak salah ya, apa Kecamatan Gading, di lingkungan Kecamatan Gading tuh kalau nggak salah. Juga itu siapa, kalau di zaman Sandiwara Radio Ramapati itu Halayuda. Oh. Tuh ada yang menyebutkan juga dari daerah sini, karena memang Desa Pajarakan beberapa kali disebutkan di zaman Kerajaan Majapahit kan. Desa Pajarakan kan desa kuno juga dulunya. Terus teman-teman ya, apa desa Kambang Rawi. desa Kambang Rawi ini tempat dulu yang bukan disinggahi ya, tempat tinggal kan? Tempat Ini dulu tinggal dari Empu Nala kan? Perkampungan, cuma ada salah satu tempat pemujaan yang disucikan gitu. Oh gitu. Jadi Prabu Hayam Wuruk sempat mampir untuk melakukan ya kayak semacam ritual pemujaan gitu. Untuk bermalamnya atau enggaknya itu kita belum tahu gitu. Dan diistimewakan loh Ya. dulu. Bebas pajak juga. Nah, ini Desa Kambang Rawi itu Bebas pajak. saking hebatnya lah zaman dulu, dari pihak Kerajaan Majapahit dibebaskan dari pajak apa namanya, kalau desa perdikan ya, yang bebas pajak ya, pokoknya seperti itulah. dibebaskan dari pajak kayak gitu untuk Desa Kambang Rawi ini yang sekarang meliputi 4 desa kalau nggak salah itu.
Jadi teman-teman, inilah salah satu situs yang sangat-sangat tidak terawat ya, keberadaannya sampai hancur kayak gini, gak ada sisa puing. Jangankan puing-puing, kita nyari batu bata yang utuh aja nggak dapat, saking nggak terawatnya. Tinggal sisa-sisa ini sudah. Ayo bagi teman-teman, kita jagalah, kita lestarikan ya. Baik teman-teman, sekian dulu. Tetap cintai negeri ini. Salam Jak Langkah.